Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu Guru berharap di mana kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Apalagi di dalam kondisi seperti ini, di masa pandemi, kita harus selalu menjaga dan mengamalkan 5M. Apa itu 5M? Iya, benar. 5M itu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Oke anak-anak, sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Baik, jika sudah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu lanjut pada materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Andin mana Andin? Ya, Andin hadir. Lalu Budiman. Budiman hadir? Ya. Chelsea mana? Ya, Chelsea hadir. Baik. Semua hadir ya anak-anak? Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, kalian keluaran buku terlebih dahulu ya. Ayo, mana bukunya? Dibuka. Udah dibuka semua ya bukunya? Oke, seperti biasa sebelum kita belajar, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya dengan tepat. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi gerak ikan di air dengan tepat. Baiklah anak-anak, langsung saja kita belajar pada materi kita yang pertama. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya nih, anak-anak siapa yang masih ingat kemarin belajar tentang apa? Ayo. Ya, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak pada kelinci. Organ gerak kelinci itu apa sih? Ada yang masih ingat? Ya, benar. Organ gerak pada kelinci itu adalah kaki. Kelinci memiliki 2 pasang kaki, yaitu pada bagian depan dan kaki bagian belakang. Kaki kelinci bagian belakang itu lebih panjang daripada kaki bagian depan. Ada yang tahu fungsi kaki kelinci itu untuk apa? Ya, benar sekali. Kaki kelinci digunakan untuk melompat-lompat sehingga kelinci dapat berpindah tempat dan bergerak. Coba kalian amati gambar pada buku tema 1 halaman 9. Sudah dibuka bukunya? Nah, dalam buku tersebut ada beberapa rangkaian gambar yang harus kalian amati. Anak-anak, gambar yang terdapat di halaman 9 itu merupakan rangkaian gambar yang berisikan cerita. Apakah anak-anak sudah bisa menentukan cerita dari gambar tersebut? Coba kalau belum, amati ulang gambarnya, ayo. Oke anak-anak, Ibu jelaskan dulu ya tentang apa itu gambar cerita. Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung suatu unsur cerita. Contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu merupakan gambar yang mendukung isi dari bagian bacaan atau teks. Gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 2. Apa saja? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu ada gambar berupa foto dan gambar tangan. Kemudian, kegunaan gambar ilustrasi itu sesuai dengan tujuan atau isi teks dari bacaan.
Adapun ragam dari gambar ilustrasi itu bisa juga berupa yang pertama, cergam. Apa itu cergam? Cergam adalah cerita bergambar, yaitu serangkaian gambar yang memiliki cerita, namun alurnya itu lebih pendek. Lalu yang kedua, ada karikatur. Karikatur merupakan gambar yang objeknya dilebih-lebihkan. Yang ketiga yaitu komik. Komik sama seperti gambar bercerita, namun alur pada komik ini biasanya lebih panjang. Dan yang keempat adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang memiliki unsur jenaka. Dan yang kelima adalah pamflet. Pamflet merupakan tulisan yang disertai gambar dengan tujuan mempromosikan suatu produk tertentu. Lalu yang keenam ada cover. Cover merupakan kulit atau bisa dibilang sampul pada sebuah buku mata pelajaran yang ada di atas meja kalian sekarang. Nah, cover ini biasanya terletak di luar buku. Anak-anak, objek gambar ilustrasi bisa berupa gambar manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, atau benda-benda lainnya yang ada di sekitar kita. Objek dari gambar ilustrasi harus sesuai dengan tujuan dan isi dari bacaan atau teks yang akan kita buat. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang harus dilakukan saat membuat gambar ilustrasi? Ada yang tahu? Jika belum, Ibu akan jelaskan. Langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi ada 3. Yang pertama, gagasan. Gagasan itu bersumber pada bacaan, yaitu ide. Ide apa yang akan kita buat dari suatu bacaan? Dan dalam bacaan tersebut kita harus menentukan misalnya tokohnya, ada siapa saja, atau medianya yang kita buat itu apa, dan bagaimanakah suasana pada cerita tersebut. Nah, begitu ya cara membuat gagasan anak-anak. Lalu yang kedua, langkah yang kedua, membuat sketsa. Sketsa merupakan rancangan gagasan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, biasanya dalam sketsa itu kita harus menentukan tata letak dan beberapa ukuran gambar yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga yaitu pewarnaan. Pada tahap ini kita harus menggambar sesuai isi atau tujuan dari bacaan atau ide gagasan kita. Kemudian warna tersebut bisa kita lihat dari warna aslinya atau bisa sesuai dengan imajinasi kita. Dan kita juga bisa mewarnai dengan menggunakan media berupa krayon, spidol, cat air, cat minyak, pensil warna, dan alat pewarna lainnya. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham belum dengan cara membuat langkah-langkahnya? Baik, sekarang jika sudah paham, Ibu beri tugas untuk dikerjakan di rumah. Kalian buatlah gambar ilustrasi dengan tema hewan kesayanganku. Kalian boleh menggambarkan kucing atau ayam sesuai dengan yang kalian suka. Dan sekarang sebelum kalian membuat gambar ilustrasi, buatlah dulu teks cerita pendeknya tentang hewan kesayanganmu. Setelah kalian membuat teks cerita tentang hewan kesayanganmu, barulah kita membuat ilustrasinya sesuai dengan cerita yang sudah kita tuliskan. Nah, mari kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Buka buku kalian tema 1 halaman 12. Kemudian pada halaman 12 itu ada 3 gambar yang harus kita cermati. Setelah kalian mencermati gambarnya, coba kalian buat cerita tentang gambar tersebut menjadi suatu cerita yang runtut. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa organ gerak kelinci itu adalah kaki. Kaki kelinci berfungsi untuk berjalan dan melompat. Setelah itu,
Apakah kalian tahu bahwa kelinci merupakan hewan mamalia? Nah, hewan mamalia tergolong pada hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Ya, benar sekali. Hewan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Lalu, adakah hewan vertebrata di lingkungan kalian? Coba kalian amati. Tentu kalian bisa menemukan contoh hewan vertebrata selain kelinci di lingkungan sekitar kalian. Misalnya, ikan, katak, burung, kadal, ular, kambing, sapi, dan masih banyak lagi. Sekarang tugas kalian buka buku tema 1 halaman 14. Nah, di dalam halaman tersebut kalian harus menentukan organ gerak hewan beserta fungsinya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh di buku tugas masing-masing ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ikan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa ikan masuk dalam kategori hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Ikan memiliki habitat di air. Ikan biasanya memiliki bentuk tubuh seperti rudal. Hal tersebut berfungsi untuk mengurangi hambatan saat ikan bergerak di air. Selain itu, bentuk rudal juga bisa membantu ikan untuk meliuk-liukkan tubuhnya di dalam air dengan bergerak ke kanan dan ke kiri. Ikan juga memiliki ekor dan sirip yang lebar. Hal tersebut berfungsi untuk mendorong gerakan ikan saat berada di air. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang ikan, silahkan kalian buku tema 1 halaman 16. Nah, disitulah ada bacaan tentang ikan. Silahkan kalian baca dan pahami bacaan teks tersebut. Kemudian setelah kalian selesai membaca, coba temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf pada halaman 17. Kerjakan dengan sungguh-sungguh di buku tugas kalian ya, dan jangan lupa dikumpulkan semua tugasnya yang sudah Ibu berikan ya. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk kalian. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan apabila selama Ibu menyampaikan materi ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak. Semoga sehat selalu dan tetap semangat.